Namaku JJ. Aku seorang mahasiswi di salah satu universitas swasta terkenal di Bandung. Dan ceritaku dimulai saat aku masuk ke dalam pembuatan program horor di kampus. Pada hari itu, aku harus menjalankan tapping di salah satu siaran radio yang tentu saja kalian sudah tidak asing lagi. Ya, Ardan Radio. Bangunan tua yang cukup mencekam di hari itu cukup membuat perasaan menjadi campur aduk. Tidak hanya dikenal karena siaran yang menghibur, Radio Ardan juga terkenal akan kisah mistis yang menyelimutinya. Mulai dari sosok penunggu di toilet, hingga cerita horor viral yang dijadikan film dan juga game. Tapi malam ini aku gak mau sendirian. Aku juga mau kalian merasakan apa yang aku rasakan. Tetap saksikan dan tunggu cerita apa yang nantinya akan terkuak. Bersama Ardan Radio, hanya di Gelap Bandung, di balik senyap ada cerita yang tak terungkap. Selamat malam Darkmates. Sudah tidak asing lagi kan dengan opening yang kalian dengar di awal tadi. Dan benar saja hari ini Gelap Bandung berkesempatan untuk datang ke Ardan Radio dengan menguak kisah mistis, horor, serta misteri yang ada. Kalau begitu karena sudah ada orang yang spesial menunggu kita di dalam, langsung saja kita masuk. Baik Darkmates, dan sekarang kita sudah berada di dalam gedung Ardan Radio. Dan ternyata kita berkesempatan untuk mengelilingi, untuk melihat titik-titik mana saja yang katanya energinya kuat. Dan ternyata sebenarnya aku nggak sendirian di sini. Aku akan ada seorang yang spesial, yang lebih ahli di bidangnya. Kalau gitu langsung saja kita panggilkan Adi Mas. Oke, selamat malam Adi Mas. Selamat malam, selamat datang di Ardan Radio ya. Terima kasih untuk kesempatannya. Sebuah kehormatan buat Gelap Bandung juga boleh kerja sama juga sama Ardan Radio, khususnya buat Nightmare Site ya. Oke. Dan sekarang aku JJ, kenalin. Halo, saya Dimasta. Ya, nanti aku pengen tahu dong tentang titik-titik yang ada di sini, boleh nggak ya? Karena aku jujur udah ngeliatin dari semua beberapa dokumenter tentang ini gitu loh. Jadi kayak ada dari konten-konten yang tentang Ardan Radio yang katanya ceritanya horor katanya gitu kan. Ya. Boleh nggak kita keliling-keliling sini? Boleh banget. Boleh banget ya. Nah, ini yang speechless sebenarnya. Oke. Ini cukup terkenal ya, berarti ya. Yang aku juga mendengar ceritanya, sudah baca di Twitter dan ya balik lagi di Julnarisa dan segala macamnya. Ini merupakan tempat yang cukup terkenal ceritanya. Ya, Toilet Ardan. Toilet Ardan. Kalau bisa dinamain ada Toilet Ardan ya berarti ya. Selain ada Ardan Radio, ada Toilet Ardan ya berarti ya. Iya, itu terkenalnya. Kalau boleh tahu gimana sih kalau ceritanya gitu loh yang benar-benar pastinya? Ini dialami sama salah satu penyiar yang sudah lama juga, ada yang udah nggak siaran lagi di sini. Udah bertahun-tahun berarti juga ya? Iya, ini ada satu tangga di atas yang awalnya tuh sampai ke bawah sini tangganya. Jadi kalau lihat ini kayak pakai sepotong, jadi emang udah dipotong. Iya. Nah itu ke atas itu sebenarnya kosong, nggak ada apa-apa, tapi dia itu ada kayak toren air gitulah. Kayak loteng ya berarti ya? Iya ada loteng, tapi isinya kayak buat pompa dan toren air dan lain-lain. Jadi memang ada sosok perempuan dengan rambut pendek sebahu gitu, bajunya juga bukan baju yang panjang. Kan dia ada bolong gitu ya, terus pas dia naik ke atas, udah setengah jalan, mana nggak ada apa-apa. Coba lihat ke kiri dia tengok nggak ada. Coba lihat ke kanan, pas lihat ke kanan, astagfirullah, dia langsung turun. Cepet-cepet kita pegangin semuanya. Kamu lihat apa? Terus dia jawab, baru kakinya aja Kang. Jadi dia lihat pas tengok ke kanan ada sepasang kaki, ya terus lusuh kakinya. Dan dia cuman baru lihat kakinya, nggak yang lihat ke atas. Pas lihat kakinya aja udah langsung turun. Berarti memang kejadian-kejadian itu memang ya, kalau bisa dibilang kalau urban legend Bandung, mereka anak-anak SMA dan ternyata kuatnya di sini ternyata malah. Ternyata emang kekuatannya di sini ya berarti di situ. Iya, itu.
Di sini ditambah di dalam juga ya berarti ya? Ya, di dalam Dempetan sini. berdua berarti Iya, ya? di sini di area lotengnya itu nyambung ke sini juga. combo Jadi ada ruangan berduanya. Nightmare Set sebenarnya di atas. Terus studio. Itu yang lama ya katanya? Ya, studio podcastnya si Nightmare Set tuh di situ, dan memang banyak kejadian orang tiba-tiba turun tangga ngedenger, terus pernah ngelihat ada orang lagi tidur padahal nggak ada siapa-siapa gitu, orang berdiri, pokoknya banyak banget hal-hal yang ada di sini. Sudah cukup kuat juga ya di sini. Mungkin kira-kira ada titik lain nggak sih ya selain aku udah tadi nggak bisa ngeliat ke atas sih kayaknya selain di sini. Mungkin yang cukup terkenal lagi ada sih si mesin absennya Arden sih. Kita sampai di mesin absen yang cukup legend di Arden. Cukup banyak cerita-cerita, itu turun-temurun sih sebenarnya ceritanya. Dimana kalau nggak bisa absen, gagal, itu harus ngeliat ke pintu sebelah Oh gitu? sana, betul. Dan harus senyum melihat ke sana, baru nanti bisa absen. Maksudnya tidak bisa absen tuh seperti apa? Bunyinya ke atas? Misalnya kan, nah, silakan coba lagi nih, gitu kan. Silakan coba lagi, silakan. Oh, gagal terus padahal jarinya udah bener, udah dilap Kering dan segala macam. Pas begitu ya, cobain mitos itu, senyum ke arah ruangan sana, langsung terima kasih. Berarti kalau misalnya ini juga terkenal kalau misalnya kita harus senyum ke sebelah sana, Betul. langsung bisa. Ya, dan kadang bunyi sendiri dengan bunyi yang cukup asing lah. Misalnya contoh kalau apa ya? Itu mendetek apa tuh? Ya, Tiba-tiba dia mendetek sendiri. ya itu kan harusnya pas ada wajah dia baru detek kan. Iya. Ya, berarti ada yang lagi di depan. Ini tidak ada, tuh nggak gimana kan? Tiba-tiba ngedetek sendiri tadi, langsung datang. Ya, dia kalau ada wajah dia baru ngedetek nih. Kalau tangan dia nggak kedeteksi apa-apa. Makanya tadi langsung nyala sendiri. Oke, Kan berarti kayak mau mendeteksi sesuatu. Nah, kadang juga bunyi sendiri gitu dengan lagi dan lagi mendetek lagi sekarang. Oh, tadi ya? Iya, 2 kali. Oke. Udah. Oke, berarti memang titik-titiknya itu 3 titik ya tadi. Ada di lorong, ada. toilet juga karena lembab dan segala macam, dan sini juga. Di sini, dan sebenarnya masih banyak lagi sih. Banyak banget di sini. Paling terkenal tapi toilet ya berarti ya? Sebenarnya secara keseluruhan Radio Arden sih. Memang dari Radio Arden ya. Iya, memang. Karena semuanya, semua banyak titik semua di sini. titik di sini, bahkan sampai akhirnya ya kalau orang lewat dari depan aja udah ngelihat ya. serem. Yang tadi cerita juga katanya tunjukin mukanya itu. Ya, si merah itu paling sering ada di atas sini. Nah, dia duduk di sini sama di situ. Oh, di belakang sini. Oh, tapi kayaknya Kunci. Ya, dikunci ya. Tapi ini memang, memang juga. Ya, inilah pokoknya di situ. Nah, jadi di area ini dia paling sering banget nongkrong. Sering juga banyak yang ngelihat ada orang lalu lalang kalau tengah malam di sini. Buka tutup pintu ini gitu, padahal nggak ada orang. Tapi bentuknya kadang menyerupai aja gitu. Sama seperti yang di depan berarti dong? Iya, sama gitu. Berarti kuat juga. Ada orangnya kayaknya di atas itu, kayaknya baru pulang lewat turun tangga, padahal nggak ada siapa-siapa. Terus buka tutup pintu, cekrek buka. Terus ini kayak, kan ini kalau sepi kedengeran banget nih kayak. Terus dia kalau dibuka pintunya tuh berat gitu. Bunyi ya, gitu, bunyi ya, pintu zaman dulu ya berarti ya. 2 titik yang JJ lihat dari awal sih sebenarnya, walaupun belum tahu titik yang di sininya sebenarnya toilet sama sini sih, selalu ngeliat atas gitu kayak ngelihat gitu kayak ya dijaga tuh gimana gitu ya. Panggil untuk ngelihat sini terus. Iya, terus sosok yang besar itu pun pernah terlihat di sini di tangga ini. Itu tangga yang itu bawah kita sini. naikin ya. Iya, dan itu tingginya ke situ tuh. Sebesar itu. Sebesar dan sekuat itu. Gede gitu, jadi tinggi, hitam, besar. Waktu itu sempet rame kayak di TikTok tuh ada apa sih filter viral yang detektor ya. Terus jadi anime gitu kan. Oh iya. Yang gitu. AI. Ya, AI gitu. Terus ya orang berubah jadi anime dan lain-lain. Nah, waktu itu sempet coba ke situ tuh, terus waktu itu teman yang cobain, terus dia kirim
Kak Dimas lihat ini ada apa, terus dia ngelihat di situ tuh ada jadi ada si satu kedetek gitu lah ya, kedeteksi dia jadi besar gitu bentuknya anime lah, laki-laki gitu, tapi dia tinggi banget. Padahal kalau mau bilang bohong juga ceritanya memang kan tinggi berarti ya, ya di situ. Gitu. Terus nggak ada bentuk apa-apa yang mungkin asalnya kayak ya, karena itu nyerupain orang gitu ya. Betul. Soalnya kalau secara sistem kan, wah ini mirip. Iya. Misalnya sapu mirip orang mungkin jadi ya. Ini kosong aja. Tapi dia ada orang gitu gede dari filter itu. Tinggi itu apa? Iya, gede, tinggi banget. Tempat nunggunya di situ. Nah itu mungkin dia itu kan sebelahan sama ruang meeting dan toilet dan lain-lain. Lembab ya? Apa nempel-nempel semua. Okay. Dan di Arden itu nggak ada ruangan yang simetris. Iya ya. Nggak ada. Semuanya memang. Ya misalkan ini ruangan nih, depannya kotak tapi dia mirip. Iya betul. Ini pun sama gitu. Ruang siaran pun. Iya semuanya seginya. Gitu ya. Gimana? Arden Radio. Oke, kalau bisa dibilang semua sisinya memang ngerasa apa ya, kayak ada kekuatan tersendiri ya, perasaan tersendiri. Even dari awal masuk pun hingga masuk ke dalam, dan ternyata kita berpapasan dengan atas yang tadi ceritain ya. Dari situ. Oh ini ruangan radio yang bilang itu? Ya ini ruang siaran, jadi emang di atasnya banget si kursi-kursi yang tadi sempat diceritain. Aku sendiri ngerasanya kayak memang sedikit ya dingin hawanya dan segala macam, dan rasanya kayak kita bareng, kita di depan tapi belakang kayak ada yang ngikut aja gitu sih. Kayak ngerasanya kayak gitu sih, lebih kayak gitu. Dibahas juga sama Nancy Judge saat itu di salah satu kontennya cerita neror ya. Iya, neror 10 kantor terseram termasuk Arden. Ya, Arden di situ. Terus dari TV juga sering ke sini, dari Trans untuk cari tahu dan melihat ya semuanya. Melihat saya dari 2009 di Arden, kurang lebih berapa tahun ya, udah 10 tahun lebih di sini. Ya banyak sih sebenarnya sama Arden. Ada juga special things yang aku lihat juga itu ternyata Nightmare Side itu punya film. Iya punya film. Jadi ternyata memang Nightmare Side sebuah program yang punya film, punya game juga. Nah, jadi aku bikin penasaran sebenarnya gini. Yang aku tahu Arden Radio itu kan terkenal dengan radionya anak muda Bandung. Ya. Dan kenapa bisa tiba-tiba ada Nightmare Side yang mengusut atau menyinggung tentang horor nih atau mistis, itu kenapa sih? Dan dari kapan? 90-an ya kalau nggak salah? Iya tahun 90-an. Sebenarnya Arden sendiri dihitung umur 1 tahun ketika masuk FM di tahun 90. Oke. Jadi jauh sebelum itu memang si Arden itu sudah berdiri, tapi masih jaringannya AM gitu. Nah tahun 90-an kita jalan, ini juga saya diceritain sama senior-senior saya, mewariskan Nightmare Side sampai saat ini. Kurang lebih tahun 1997 akhirnya Nightmare Side ini dibuat gitu. Oke, nah last but not least nih. JJ lihat kalau di awal setiap podcastnya atau ceritanya Nightmare Side, Adimas itu selalu mengucapkan sebuah tagline. Iya. Boleh mungkin kita ngajakin, kita panggilannya untuk teman-teman Gelap Bandung tuh Dark Mates ya. Dark Mates, Dark Mates gitu. Nah, boleh kita mungkin tagline bareng-bareng sama Dark Mates untuk sebelum memulai atau mungkin sudah menyelesaikan ceritanya gitu kali ya. Oke, jadi Dark Mates Nightmare Side itu punya satu tagline atau jargon yang memang pada akhirnya tidak hanya sekedar jargon aja, tapi simpelnya gini, ketika kita membahas mereka makhluk-makhluk halus gitu, secara tidak langsung kita membuka sebuah dialog interaksi, gerbang dialog buat mereka bisa mendekati kita gitu. Dan ketika itu terjadi, ketika kita membicarakan atau mendengarkan cerita-cerita tentang mereka, hal-hal seperti gangguan-gangguan dan lain-lain itu akan change-nya mungkin akan lebih besar untuk diganggu. Makanya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, Nightmare Side selalu bilang ya buat insan mudanya, buat Darkness juga, yaitu jangan dengerin Nightmare Side ini sendirian. Karena ketika terjadi apa-apa hal yang tidak diinginkan dalam kondisi sendirian, itu akan sangat berbahaya.
jangan dengerin Nightmare Side sendirian. Iya. Itu. Sesingkat itu tapi maknanya mendalam. Betul. Oke. Nah, aku juga mau ngasih tahu nih. Gelap Bandung juga punya tagline. Oh, Mungkin kita boleh ngucapin bareng-bareng juga kali ya. Boleh. Apa sekaligus mungkin kita menutup juga. Atau mungkin Dimas ada pesan-pesan buat teman-teman Dark Mates untuk tetap menghargai mereka. Atau oke. Hal-hal yang seperti ini memang mungkin pro kontra ya. Mungkin ada yang percaya dan ada yang tidak gitu. Kalau saya pribadi ya, saya tidak pernah memaksakan buat teman-teman semua untuk percaya dengan apa yang diceritakan di Nightmare Side misalnya, atau apa yang terjadi. Terjadi, betul. kegiatan mungkin apapun itu bentuknya, kami tidak memaksakan kalian untuk percaya, tapi apa yang kami alami ya mungkin itu terasa untuk kami sendiri. Jadi kalau tidak percaya ya tidak masalah gitu. Anggap saja ini sebuah hiburan, seperti itu sih. Tergantung dari mereka perspektifnya gimana ya. Seperti itu. Oke. Kalau begitu mungkin kata-kata itu merupakan juga penutup dari ini yang nantinya akan ditutup dengan tagline Gelap Bandung. Boleh, apa tuh? Aku mau ngucapin terima kasih dulu sama Dimas dan juga teman-teman dari Ardan Radio, dan juga khususnya buat Nightmare Side yang sudah kerja sama Gelap Bandung. Thank you. Sebuah kehormatan bagi kita bisa ngelihat langsung tangga yang dipotongnya, bisa ngelihat langsung ruangan-ruangan yang didatengin sama si merah itu, sampai diliatin tadi kalau ada wajah katanya yang kita di itu ya, ternyata yang kata A juga tadi kan. Oke. Kalau begitu, terima kasih teman-teman dan Dark Mates yang sudah menonton untuk episode kali ini, episode spesial yang dimana juga kedatangan dengan orang spesial Dimas yang sudah menyempatkan waktunya. Dan sukses terus buat Ardan Radio, khususnya buat Nightmare Side. Dan hanya di Gelap Bandung, di balik senyap ada cerita yang tak terungkap. Des, kok nggak gelap ya? Ya, Gelap Bandungnya udah beres. Pantesan terang, Des. Alhamdulillah ya. Ya, Des, mana istirahat ya. Makasih. Mana juga semangat ya. Ya. Makasih ya. Siap.